Akhir-akhir ini lo pasti pernah ngeliat konten di sosial media itu tentang AI. Dan kalau lo kayak gua, lo pasti pernah bertanya-tanya gimana sih AI ini sebenarnya? Apakah gue tuh tertinggal tentang AI ini dan gimana sih cara menggunakan AI ini? Apakah sepowerful itu AI kayak gitu? Gua ngerasa gue tuh ketinggalan tentang AI ini tadi karena gue penasaran gimana sih cara menggunakan AI yang benar, dan gue takut aja gue tuh tertinggal dengan topik AI ini dan nggak tahu cara menggunakan AI. Dan secara kan banyak yang bilang kalau AI itu bisa menggantikan kita, bisa menggantikan pekerja manusia dan mengambil pekerjaan kita. Gue takut gue tertinggal dan akhirnya gue nggak bisa apa-apa. Itulah akhirnya gue memutuskan untuk mempelajari gimana cara menggunakan AI dan bisa memanfaatkan AI untuk kepentingan kita dibanding AI mengambil pekerjaan kita. Jadi kita manfaatkan AI. Dan kabar baiknya setelah gue cari-cari, ternyata kita nggak seketinggalan itu. Ini adalah fase bisa dibilang masih awal-awal dunia per AI-an. Masih banyak pekerjaan, masih banyak sistem yang baru mulai diintegrasikan ke AI. Belum semuanya tuh benar-benar sudah dikuasai sama AI. Jadi masih banyak waktu buat kita untuk bisa catch up, untuk bisa mengejar supaya kita tuh bisa menggunakan AI dan resiko untuk digantikan oleh AI itu lebih minimal. Dan belum lagi yang gue dapatkan, ternyata kebanyakan dari kita orang awam itu masih banyak yang salah dengan cara menggunakan AI. Jadi AI itu kan banyak ya, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Cloud, dan lain sebagainya. Tapi yang paling terkenal itu ChatGPT sama si Gemini itu tadi. Dan dari dua platform AI itu tadi aja, kebanyakan kita itu ternyata masih salah cara menggunakannya. Dan kalau kita tahu cara menggunakannya, kita tuh bisa dibilang lebih unggul, lebih cepat dan lebih berpengetahuan dibanding kebanyakan orang yang masih salah menggunakan AI itu tadi. Hai, gue Harry. Hari ini gue akan bahas tentang AI. Gimana sih cara menggunakan AI yang benar, yang bisa membuat AI itu menjadi alat yang akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, entah itu untuk pekerjaan, entah itu untuk tugas, atau ya kehidupan sehari-hari aja. Oke, sebelum kita masuk gimana sih cara menggunakan AI yang benar, kenapa kebanyakan orang itu masih salah menggunakan AI, tentu kita harus tahu terlebih dahulu gimana sih maksudnya orang tuh masih banyak yang salah menggunakan AI. Bukannya AI itu simple ya, tinggal kita masukkan perintah di chatnya, di ChatGPT atau Gemini, nanti dia akan mengeluarkan jawabannya. Nah, ternyata disitulah bentuk kesalahannya. Jadi kita tuh biasanya memberikan instruksi atau chat dengan AI itu kayak kita chat sama temen kita. Kayak misalnya, ChatGPT bantu edit resume gue dong, atau ChatGPT review laporan gue, atau misalnya ChatGPT perbaiki kalimat ini. Jadi kita tuh memberikan perintah atau instruksi ke ChatGPT kayak kita lagi ngechat sama seseorang. Jadi dengan instruksi yang seperti itu, maka biasanya AI itu akan merespon itu ya generik, karena pada dasarnya AI itu mesin prediksi. Jadi AI itu nggak paham bahasa seperti kita paham bahasa gitu. Dia nggak ngerti apa yang kita ucapkan ke mereka. Yang mereka lakukan itu adalah memprediksi yang kita berikan instruksi, kemudian memprediksi jawabannya. Contohnya tuh biar gampang dipahaminya tuh kayak gini. Misalnya kalau gua ngomong naik ke puncak, kebanyakan dari kita jawabannya akan gunung. Jadi naik ke puncak gunung. Jadi AI pun seperti itu. Jadi AI itu adalah mesin prediksi. Dia akan memprediksi sesuai apa yang sudah dia pelajarin. Karena kita itu orang Indonesia itu mempelajari frase naik-naik ke puncak gunung itu dari kecil, itu adalah nyanyian anak-anak. Jadi kita tuh akan otomatis memprediksi kalau kita diberikan pertanyaan naik-naik ke puncak,
pasti jawabannya akan gunung. AI juga sama, dia akan menjawab berdasarkan apa yang sudah dia pelajari sebelumnya. Jadi AI itu mesin prediksi, dia memprediksi sama kayak kita tapi dalam skala yang lebih besar. Jadi ketika kita memberikan instruksi yang nggak jelas, misalnya tolong perbaiki resume gue, atau misalnya perbaikin email gue atau chat gue, maka jawaban ChatGPT itu biasanya akan basic atau generik karena ya perintahnya itu nggak jelas, nggak spesifik, perintahnya itu vagu. Jadi jawabannya akan keluar juga basicnya aja, generiknya aja. Disinilah kebanyakan orang yang akhirnya mendapatkan kalau AI itu nggak semembantu itu ya. Ternyata AI itu nggak pinter yang digadang-gadakan orang lain, karena sebenarnya bukan AI-nya yang salah, tapi cara kita memberi instruksinya itu yang kurang tepat. Terus gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan respon AI atau jawaban AI itu yang benar-benar membantu, yang benar-benar sangat bisa dibilang itu baik dan bagus gitu, kayak yang benar-benar orang tuh bilang kalau AI itu pintar gitu, kayak semaksimum mungkin. Jadi mungkin caranya ada banyak, tiap orang tuh beda-beda. Mungkin yang profesional dengan orang awam tuh akan berbeda. Tapi untuk kita yang bisa dibilang tuh awam di dunia AI, di dunia teknologi AI ini, ada satu framework yang gua rasa itu sangat simple dan sangat powerful. Saat kita menggunakan framework ini, biasanya tuh jawaban AI itu bisa dibilang berkali-kali lebih baik dibanding kalau kita memberikan instruksi tuh kayak kita tanya ke teman kita aja itu tadi. Jadi dengan framework ini jawabannya itu akan jauh sangat lebih baik dan lebih maksimum gitu, kayak wah ternyata AI itu pinter ya gitu. Framework ini tuh namanya AIM framework. Jadi AIM itu dari A, I, sama M. A-nya itu singkatan dari aktor atau actor. Kemudian I-nya itu dari input. Kemudian M-nya itu dari mission. Jadi kita bahas satu-satu. Jadi saat kita ingin minta sesuatu atau bertanya pada AI manapun, kita tuh harus memberikan instruksinya itu sejelas mungkin, sespesifik mungkin. Karena itu menggunakan framework AIM ini itu bisa membantu si AI itu lebih memahami tentang apa yang kita inginkan. Kita mulai dari E-nya, dari A-nya atau aktornya. Jadi yang perlu kita pertama lakukan saat kita bertanya sama AI, kita tuliskan si AI itu ingin kita jadikan siapa. Misalnya kalau gue mau minta bantuan AI untuk memperbaiki resume buat ngelamar kerja gitu, CV buat ngelamar kerja. Saat gue mau minta AI memperbaiki CV gue atau resume gue untuk ngelamar kerja, yang perlu kita lakukan adalah minta si AI itu untuk menjadi aktor terlebih dahulu. Tuliskan misalnya, ChatGPT, kamu adalah seorang penulis CV profesional yang sudah membantu ribuan orang mendapatkan pekerjaan di perusahaan teknologi. Jadi kita spesifik, kita mau si AI itu menjadi penulis CV profesional, aktornya. Dia harus pura-pura jadi penulis CV itu tadi. Itulah E dari framework itu tadi. Jadi dia harus jadi siapa nih supaya dia bisa membantu kita. Kemudian yang selanjutnya itu adalah I, yaitu input. Jangan cuma dia disuruh jadi penulis CV profesional, tapi juga di-input apa yang sudah kita punya datanya. Misalnya, ini adalah CV-ku yang sekarang dan ini adalah job desk dari perusahaan teknologi yang ingin aku apply. Nah, setelah kita memberikan input, memberikan datanya, memberikan CV-nya, memberikan job desk-nya itu tadi, kemudian yang terakhir kita masukkan yang framework yang terakhir, yang M mission, ditulis
Tugas kamu adalah membantu saya untuk memperbaiki CV supaya fit dengan job desk yang ada dan dapat diterima di perusahaan tersebut. Jadi dengan AIM framework itu, si AI itu tadi akan punya data yang lebih spesifik. Dia tahu dia harus jadi siapa, dia udah punya datanya apa, kemudian dia udah punya misinya tuh. Misinya tuh apa supaya bisa membantu kita. Dan biasanya kalau misalnya kita masukkan prompt-nya atau instruksinya itu dengan menggunakan M framework ini tadi, hasilnya itu akan sangat profesional, akan sangat baik dan akan sangat membantu kita. Biasanya udah nggak generik lagi, nggak kayak balasan dasar ketika kita instruksinya tuh ngasal-ngasalan. Jadi dari perintah yang ngasal-ngasalan kayak chat temen sama perintah menggunakan AIM framework itu kan bedanya sangat jauh ya. Walaupun sebenarnya banyak lagi cara supaya ChatGPT itu memberikan jawaban yang lebih baik lagi, tapi untuk kita orang-orang yang masih bisa dibilang awam di dunia ini, dengan framework AIM ini udah sangat membantu. Namun terkadang walaupun kita sudah menggunakan si AIM framework itu tadi, kadang-kadang tuh AI itu akan tetap memberikan jawaban yang tidak memuaskan kita, memberikan jawaban yang bisa dibilang menurut kita itu masih jelek. Nah, saat ChatGPT memberikan atau saat AI memberikan jawaban yang tidak sesuai yang kita harapkan atau menurut kita itu masih jelek, jangan buru-buru menyalahkan AI tersebut, karena saat AI tersebut memberikan jawaban yang jelek, itu salahnya bukan di AI-nya, tapi biasanya salahnya ada di kita. Bisa saja instruksi yang kita berikan, konteks yang kita berikan, atau cara mengisi AIM framework itu tadi yang kita berikan nggak sejelas itu, karena makin jelas instruksi yang kita berikan, maka jawabannya juga akan makin baik. Jadi ketika kita memberikan instruksi sudah menggunakan AIM framework tapi jawabannya masih jelek, mungkin ada sesuatu yang yang gagal dipahami oleh ChatGPT, atau mungkin yang kita inginkan sama yang ChatGPT pahami itu nggak selaras dan nggak saling memahami. Nah, saat ini terjadi, jangan buru-buru emosi terlebih dahulu, kita harus minta kejelasan, kita harus push back. Dan di sini ada beberapa cara supaya kita tuh bisa membuat jawabannya itu jadi lebih baik lagi gitu, kayak lebih ngerti lagi dengan instruksi kita. Yang pertama, minta si AI itu untuk nunjukin cara kerjanya. Misalnya tulis aja gini, kita kan sudah mengisi instruksi itu dengan AIM framework itu tadi, tapi jawabannya masih jelek menurut kita. Ya udah, tanya lagi ke ChatGPT. Coba tunjukkan step demi stepnya dan alasan kenapa kamu memberikan respon itu ke gua gitu. Nah, dengan kita menyuruh ChatGPT untuk nunjukin langkah demi langkahnya, step demi stepnya, dan alasan kenapa dia memilih respon itu untuk diberikan ke kita, itu akan membuat AI atau misalnya ChatGPT yang lo pakai itu untuk bekerja itu lebih lambat. Dibanding dia melempar semua jawaban yang nggak jelas itu, dia akan memprosesnya lebih lambat, menunjukkan langkah demi langkahnya. Kemudian dia akan mencari alasan kenapa dia memberikan respon itu ke kita. Dengan begitu biasanya kita akan tahu nih salahnya di mana. Apakah dia paham dengan instruksi kita atau enggak. Kemudian cara selanjutnya untuk membuat AI itu memperbaiki responnya, itu suruh AI itu bertanya 3 pertanyaan yang membuat dia itu lebih paham dengan instruksi kita. Misalnya kita udah memberi instruksi tapi ternyata jawabannya sampah gitu, kita nggak suka. Ya udah, tanya ke ChatGPT, berikan 3 pertanyaan yang akan membuat kamu lebih paham tentang instruksi yang aku berikan, kayak gitu. Kalau misalnya nanti udah nih dia ngasih 3 pertanyaan, kemudian kita jawab dan jawabannya masih melenceng juga, ya udah tanya lagi, minta 3 pertanyaan lagi sampai benar-benar jawabannya tuh sesuai yang kita harapkan. Karena biasanya dengan memberikan
pertanyaan ke kita, mungkin ada sesuatu antara yang kita inginkan sama ChatGPT atau AI yang berikan itu yang nggak align, jadi nggak selaras gitu. Kita pinginnya A, ternyata dia memahaminya B. Dengan menyuruh si AI itu untuk memberikan pertanyaan tentang instruksi yang kita berikan, itu akan mendekatkan antara yang kita inginkan sama responnya. Jadi itu ya, jadi framework yang bisa membuat si AI itu bekerja lebih baik itu adalah AM framework. Kemudian kalau misalnya jawabannya jelek, itu tadi minta dia untuk menunjukkan step demi stepnya atau langkah demi langkahnya sama alasan memberikan jawaban tersebut, atau tanyakan pertanyaan untuk kita tentang instruksi tersebut yang membuat dia tuh lebih paham lagi tentang instruksi tersebut. Nah, yang terpenting lagi di dunia AI, kalau kita ingin menggunakan AI sebagai sumber atau menggunakan AI sebagai alat untuk kepentingan kita, yang terpenting itu adalah kita harus verifikasi dari respon atau jawaban AI itu sendiri. Kadang-kadang AI itu akan bohong ke kita, walaupun mungkin niatnya nggak bohong, tapi kan yang udah gue bahas tadi bahwa AI itu adalah mesin prediksi. Jadi kadang-kadang dia itu memprediksi suatu pertanyaan, instruksi itu suka-suka dia tanpa sumber yang jelas. Mungkin sekarang itu akan lebih sangat sedikit dibanding awal-awal AI keluar, tapi tetap ada kemungkinan AI itu akan memberikan jawaban yang ngawur atau salah. Jadi dia memprediksikannya itu sesuai keinginan dia aja gitu, nggak ada base science-nya, nggak ada sumber yang kredibel gitu. Nah, saat dia memberikan respon, terutamanya untuk sesuatu yang angka gitu, numbers, misalnya statistik, apapun itu yang kaitannya dengan angka yang krusial, maka kita harus tanyakan kebenarannya terlebih dahulu. Cara untuk menanyakan kebenarannya itu sebenarnya gampang. Cara yang pertama itu minta untuk si AI itu menunjukkan sumbernya, sumber dari jawabannya. Misalnya gue tanya tentang statistik berapa persen orang yang cerai di Indonesia gitu. Bisa aja si AI itu memberi jawabannya itu misalnya 65% gitu. Kalau kita nggak memverifikasi, kita nggak ngecek dulu apakah ini benar atau enggak, itu kan meragukan ya. 65% tinggi banget, berarti kebanyakan dari orang nikah pasti cerai gitu. Dibanding kita langsung percaya sama jawaban si AI itu tadi, kita verifikasi terlebih dahulu, minta sama AI itu tadi, bilang aja, berikan 2 sumber dari respon yang kamu berikan ke saya dan berikan URL-nya atau link-nya supaya saya bisa mengaksesnya. Itu adalah cara yang pertama, tanya sumbernya sama URL-nya atau link dari sumbernya itu tadi. Nanti kalau dia udah memberikan, ya lo benar-benar buka, dilihat di situ apakah benar-benar sesuai dan apakah link itu kredibel. Misalnya cuma blog-blog dari yang nggak jelas, ya jangan terlalu dipercaya. Tapi kalau yang diberikannya misalnya dari Kemenkes, dari sumber-sumber yang kredibel, ya mungkin bisa dijadikan sebagai acuan. Yang selanjutnya itu adalah cara yang paling gue sukain. Jadi saat gue diberikan sesuatu respon, terutama tentang sesuatu yang fakta, number, statistik kayak gitu, gue meng-cross-checknya itu dengan AI yang lain. Jadi misalnya gue tadi itu berapa persen persentase orang yang cerai di Indonesia, kemudian ChatGPT ngirimnya jawabannya itu responnya 65% orang cerai di Indonesia. Kemudian gue bisa copy respon tersebut, kemudian gue kirim atau gue buka misalnya Gemini gitu, kayak gue tanya apakah data ini valid atau tidak, apakah data ini akurat atau tidak. Jadi kita membuat 2 AI antara ChatGPT sama Gemini itu saling berdebat gitu. Kalau emang ternyata nggak valid, ya biasanya salah satunya itu nggak akan setuju gitu, karena kalau dibuat-buat ya biasanya walaupun misalnya dua-duanya itu saling membuat-buat, tapi biasanya nggak akan sama. Jadi 2 AI ini yang akan berdebat dibanding kita pusing-pusing harus memikirkan mana yang benar mana yang enggak. Jadi menggunakan 2 AI ini untuk verifikasi satu sama lainnya. Kalau ternyata memang AI satunya Gemininya itu bilang ini udah verified, ya udah berarti kemungkinan besar itu udah valid gitu. Walaupun ya tetap kita harus cari lebih lanjut kalau memang data itu sepenting itu dan mempertaruhkan kredibilitas
kita. Tapi kalau misalnya untuk data-data yang nggak mempertaruhkan kredibilitas kita sih, cuma verifikasi dari sumber atau misalnya menggunakan AI lain, itu udah cukup. Tapi kalau mempertaruhkan kredibilitas kita, ya kita harus cari lagi secara mandiri. Poinnya adalah kalau kita mau menggunakan AI, kita tuh jangan cuma terima apa yang diberikan AI kepada kita, respon AI terhadap kita. Kadang-kadang responnya jelek, kadang-kadang responnya salah, ya kita push back, kita lawan balik, kita berikan data, berikan input instruksi sampai benar-benar responnya itu sesuai yang kita inginkan. Dan kalau misalnya mau menggunakan AI itu sebagai alat bantu kehidupan kita, ya kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai data-data yang kita sampaikan ke orang lain cari di AI tanpa verifikasi. Jadi itu nggak ada tanggung jawabnya. Dan menurut gua memang benar AI ini ada kemungkinan itu bisa menggantikan banyak pekerjaan. Cuman kita sebagai manusia itu justru kita juga harus berkembang. Gimana caranya kita memanfaatkan AI itu? Kalau pekerjaan kita kemungkinan digantikan sama AI, apa sih kira-kira pekerjaan yang bisa kita gunakan AI itu untuk memperkuat skill kita itu tadi, untuk mencari pekerjaan yang bisa dibilang AI itu kurang bisa andil di situ, karena AI itu biasanya melakukan pekerjaan yang repetitif gitu, sedangkan untuk yang kreatif dan lain sebagainya itu untuk sekarang ya mungkin ada kemungkinan kedepannya mungkin bisa ikut andil juga di AI, tapi gimana caranya justru kita memanfaatkan itu, bukan kita terlindas oleh kedatangan AI itu tadi. Oke, semoga membantu. Ingat, kalau mau menggunakan AI sebagai alat bantu, jangan asal kirim itu kayak kita chat sama orang atau sama teman. Gunakan AIM Framework, dan kalau jawabannya jelek, minta dia untuk memberikan alasan kenapa dia memberikan jawaban itu, atau minta si AI itu memberikan pertanyaan kita supaya lebih jelas instruksinya di mana salahnya, dan selalu untuk memverifikasi jawaban dari AI, terutama yang penting-penting yang kaitannya sama numbers atau angka. Oke, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, kirim ke teman kalian yang membutuhkan, and see you in the next video guys. Bye.